Assalamualaikum, selamat pagi. Kita lanjutkan video kedua. Sebelumnya video kita membahas tentang membuat jadwal induk produksi untuk make to stock. Nah, sekarang kita masuk ke membuat jadwal induk produksi untuk make to order. Ada industri yang make to order. Jadi dia tidak membuat produk itu berdasarkan kepada forecast atau peramalan. Dia membuat produk berdasarkan kepada actual demand. Jadi kalau tidak ada permintaan dari konsumen, dia tidak akan buat. Contoh industri ini adalah industri garment, ya, membuat model baju 1000 unit. Maka kalau tidak ada order dari konsumen sekian 1000 unit, maka dia tidak akan membuat produk tersebut. Nah, perusahaan seperti ini itu biasanya berdasarkan kepada actual demand. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh master production schedule untuk produk untuk perusahaan yang make to order. Nah, di dalam perusahaan ini, misalkan diketahui lead time-nya adalah 2 bulan. Ya, jarak dari mulai pesan sampai dapat 2 bulan. Order quantity-nya itu 3 bulan. Jadi order quantity itu minimal pemesanan kalau kita memesan di pabrik itu 3 bulan. Misalkan 1 bulan produksi 100, berarti kalau 3 minimal 300. Ya. Kemudian safety stock-nya 10. DTF dan PTF-nya nanti di video 3 saya akan jelaskan. Ya, terkait dengan DTF dan PTF. Baik. Di video di make to order ini forecast-nya tidak ada karena dia tidak membuat berdasarkan forecast, dia membuat berdasarkan actual demand yang benar-benar diminta oleh konsumen. Ya, jadi Januari 7 unit, Februari 9 unit, Maret 5 unit dan begitu seterusnya sampai September 4 unit. Kemudian PAB-nya 0 diketahui, master schedule. Ingat master schedule adalah master schedule itu yang sudah disetujui atau yang sudah dirilis. Jadwal yang dirilis ya pada bulan Januari memang akan direncanakan membuat 21 unit. Pada bulan April akan direncanakan memang kita akan membuat 22 unit. Ya, ini master schedule-nya. Jadi jadwal yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, tugas kita seperti biasa, kita akan mencari PAB di periode pertama sampai periode ke-9 dan kita akan mencari plan order di periode pertama sampai periode ke-9. Ingat, plan order ya, itu adalah order yang dirilis ya. Kemudian PAB itu adalah project available balance atau on hand yang ada di tangan. Ya, jadi kalau ada orang ingin membeli produk kita, misalkan dia 10 unit yang ada di tangan 12 unit, berarti available tuh. Ya, kita kasih aja produknya. 10 karena yang dia minta berarti sisa 2. Nah, 2 ini akan menjadi project available balance kita. Ya, project yaitu project itu berarti membuat produk, itu adalah project available yang tersedia. Balance ya, sisa yang tersedia baik dari periode yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tugas kita adalah mencari di bulan Januari berapa sih PAB-nya. Nah, rumus PAB seperti biasa. Nah, ini ada rumus PAB nih. PAB atau kata lainnya on hand adalah on hand sebelumnya ditambah master schedule pada periode tersebut dikurangi dengan actual demand pada periode tersebut. Berarti untuk mencari ini on hand sebelumnya 0 ditambah master schedule 21 dikurangi 7. Sehingga kita dapat angkanya 14. Untuk Februari kita cari lagi. Ya, berarti PAB sebelumnya atau on hand sebelumnya 14 ditambah 0 dikurangi 9. Oke. Kemudian next berarti 5 ditambah 0 dikurangi 5. 0. Berikutnya. Nah, ini baru nih ada lagi nih. On hand sebelumnya 0 ditambah master schedule 22, berarti 0 tambah 22 ya 22. Ya, dikurangi 3 sehingga dapat 19. Ya. Berapakah yang ada di tangan di bulan Mei? Yang ada di tangan di bulan Mei adalah sisa yang ada di tangan bulan sebelumnya 19 ditambah yang kita bikin nggak ada 0 dikurangi yang diminta konsumen 8. Ya, berarti 11. Berikutnya bulan Juni adalah yang ada di tangan sebelumnya 11 ditambah yang kita bikin 0 dikurangi 11. 0. Oke. Nah, berikutnya Juli. Nah,
Berarti Juli ini 0 ditambah 0 dikurangi 6. Baru di sini negatif. Apa artinya? Sisa kemarin 0 nggak ada, yang kita bikin juga nggak ada, yang minta 6. Berarti kan negatif 6. Bagaimana dengan bulan Agustus? Oh, sisa sebelumnya negatif 6, ya, berarti kan kemudian di sini kita nggak bikin, ya. Kemudian yang minta 7. Berarti di bulan 8 itu ada minus 13. Ya. Begitu juga di bulan ke-9, bulan September. Nah, di bulan September ini otomatis minus 13 ditambah 0 dikurangi 4. Ya, sehingga hasilnya adalah minus 17. Selesai. Kita membuat PAB atau on hand dari periode pertama sampai periode ke-9. Proyek kita berikutnya atau tugas kita berikutnya adalah kita menentukan PO. Ingat, PO rumusnya adalah jumlah demand yang tidak terpenuhi yang disesuaikan dengan order quantity ditambah dengan safety stock dikurangi dengan PAB sebelumnya atau on hand sebelumnya. Nah, kita lihat PO kapan kita mulai? Pada saat periodenya mulai negatif. Berarti dimulai di bulan ke-7. Di bulan ke Juli. Ya, berarti kita akan mengisi ini pada bulan Juli. Ingat, untuk mengisi itu kita harus menentukan jumlah demand yang tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi kan demand periode ke-7, ke-8, ke-9. Kenapa tidak terpenuhi? Karena ketiga-tiganya negatif. Ya, yang disesuaikan dengan order quantity. Order quantity-nya kan 3 bulan tuh. Oh, berarti kalau begitu yang tidak terpenuhi 3 bulan. Berarti 6 ditambah 7, 13, ditambah 4, 17. Ya, berarti 17 ditambah safety stock. Safety stocknya berapa? Safety stocknya adalah 10. Ya, berarti 17 ditambah 10, 27. Ya, dikurangi PAB sebelumnya. PAB sebelumnya kan 0. Berarti 6 tambah 7 tambah 4 ditambah 10 dikurangi 0. Sehingga kita dapatkan angkanya adalah 27. Berarti kita harus membuat plan order di periode ke-7 sebanyak 27 unit. Ya, ini adalah cara membuat master production schedule untuk make to order. Semoga bermanfaat.